Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wa bi ittiba'i nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuhsadul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi jaa bil bayyinati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad allazi akramahullahu bil khususiyat wa ala alihi wa ashabihi zawil maqamatil aliyat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi habibin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Malam hari ini kita peringatan Isra Mi'raj, Bapak Ibu. Isra Mi'raj ini adalah perjalanan horizontal dan perjalanan vertikal. Perjalanan di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan satu teknologi canggih yang dimiliki oleh Allah, yang sampai malam hari ini belum ada dan tidak akan pernah ada satupun teknologi manusia yang mampu untuk menandinginya. Ini perjalanan merupakan perjalanan mukjizat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Banyak nabi yang Allah karuniai mukjizat, Bapak Ibu, tapi tidak seluar biasa mukjizat yang Allah khususkan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah berikan mukjizat bagaimana beliau bisa bertahan di dalam kobaran api ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud. Habis kayu bergunung-gunung, Pak. Bukan 1-2 hari, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim dibakar. Ada riwayat mengatakan 4 bulan lamanya. Bahkan ada riwayat mengatakan sampai 6 bulan lamanya Nabi Ibrahim dibakar. Tapi Allah katakan kepada api, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Dengan izin Allah, ternyata Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar api. Begitu juga dengan Nabi Ismail alaihi salam. Begitu tajamnya pisau yang dipegang, yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra satu-satunya, ternyata tidak mampu untuk memutuskan leher Nabi Ismail alaihi salam. Maka para ulama mengatakan kedua peristiwa ini terdapat simbol tauhid, sebagaimana yang sering kita baca dalam kajian kitab tauhid, bahwa setiap yang baharu tidak memberi bekas dengan tabiat atau kuatnya. Api tidak punya tabiat untuk membakar, dan pisau tidak punya tabiat untuk melukai. Tapi pada adabnya, asbab tersentuh api kulit menjadi terbakar, sebab tersentuh pisau maka kulit menjadi luka. Tapi kenyataannya, seberapa hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam melalukan mata pisau pada putra satu-satunya, ternyata tidak mampu untuk memutuskan leher Nabi Ismail. Kesal Bapak Ibu Nabi Ibrahim, fadarabas sikinal hajar sara nisfain. Ini pisau beliau pukulkan pada sebongkah batu.
Akhirnya ini batu terbelah menjadi 2 bagian. Itu bukti Pak, kalau ngetes ternyata pisau memang tajam. Tapi ternyata tidak mampu memutuskan leher Nabi Ismail. Bahkan dengan keikhlasan, dengan kesabaran, Nabi Ismail pun rela menerima perintah Allah. Qala ya abatib al matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Niscaya engkau mendapati aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Anak sematawayang lamo dipinta dengan penuh kesabaran, begitu dapat tahu-tahu datang perintah untuk disembelih Pak. Itu Nabi Ibrahim lamo tidak punya keturunan Bapak Ibu. Nangis beliau di sudut Ka'bah sambil menadahkan tangan, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniai aku keturunan yang soleh. Ternyata terbukti putra beliau adalah orang yang soleh. Ikhlas, ridho ketika menerima perintah Allah. Ini Nabi Ismail alaihissalam. Ma'el ma'ini hari kadang-kadang nyembelih abahnya. Tapi bukan Pak Ismail yang ada di sini, bukan. Ya. Iya. Anak zaman sekarang Bapak Ibu, ya jangan tegang. Aku nyingok rai kamu becak tegang kalau malam ini ada. Anak zaman sekarang berapa banyak Pak mencampakkan kehormatan orang tuanya, merusak kehormatan muruah kedua orang tuanya. Emaknya taat, bapaknya taat, rajin ibadat. Tahu-tahu anaknya tangkep polisi sabu-sabu. Ya Allah, hancur hati wong tua oleh gawe anak. Wong tua yang tadinya istiqomah ke masjid, akhirnya tidak lagi ke masjid. Begitu ditanya, kenapa bapak tidak ke masjid? Malu nian Ustaz, aku gara-gara tingkah laku anak. Rasanya nak ditaruh ke mana lagi muka ini. Allahu Akbar. Maka jadi anak katik keberkatan hidup, muat susah hati wong tua. Ibu bapak tukang mimpin doa di kampung, tahu-tahu anaknya nyekek botol tua di pasar induk situ. Ya Allah, sedih hati wong tua. Tapi inilah ujian. Ya. Sabar-sabar Pak, kita belum ngomong Isra Mi'raj, tenang-tenang we. Uji MC tadi tidak dibatasi, ya dah. Nah, jadi Pak Nopiarman malam nih aku sopir, kamu pesisir, jangan banyak cerita. Kapan ujiku stop, jangan protes. Ya. Inilah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang ujian wong tua, ya, ujian wong tua ini Pak. Kadang-kadang wong tua ini diuji dengan bala. Kadang-kadang wong tua ini diuji dengan kesibukan. Ada ibu-ibu curhat dengan anak. Pak Ustadz, aku dari anak masih kecil-kecil Pak Ustadz. Laku niat ke nian. Kaget kalau anak lah besar-besar. Di mana masjid, di mana majlis taklim, di situ aku nak hadir. Nak aku habis ke Pak Ustadz, sisa umur hari tua aku untuk duduk hadir di tempat yang baik. Kalu-kalu jadi tambahan untuk memberatkan amal soleh aku di hadapan Allah. Tahu-tahu Pak Ustadz, giliran anak lah besar-besar, yang gadis belaki, yang bujang begini, lah ngurusi anaknya pula aku ni. Uji ibu itu, ibu yang dalam cerita curhat aku tadi, ini yolah nian Bapak Ibu, anak tak muat-muat. Ibu-ibunya tinggal lorong pegagan situ, nah, depan John Jikon Patrajaya. Habis majelis dia ngadu curhat. Padahal Pak Ustadz, niat hati ini kadang-kadang kepengen nak hadir pengajian. Pilu rasa hati Ustadz, ibu-ibu pengajian di masjid, suaranya sayup-sayup, aku denger di rumah, maka aku tak pacak belok hadir. Ngapo? Nambah profesi siko sama ini Ustadz, dari pagi ke sore jadi MC, mengasuh cucu. Mengasuh cucu. Baru siko ini Ustadz, padahal anakku 6 Pak Ustadz. Besar galo 6.
Mesakkan anak aku 6 dak katik Ustaz, aku ngeretok wong tua aku, dak katik aku nyusai mertua aku. Besak galau anakku. Nah giliran anakku, ya Allah anak sikok dari pagi jajak ke sore aku dibuat capek jungkir balik. Dulu Pak Ustaz anak masih kecil-kecil 6 ekor. Terungkap tersungkur nyampak, palak jengkunya locot, tetes ubat abang, palak benjol, gosok minyak semenguk. Besak galau anakku. Nama ini hari Ustaz, ngasuh cucung sikok, kalau cucung aku nyampak terungkap, berdesau-desau rasa ulu hati. Ngapo? Kaget sore Ustaz, umak bapaknya balik bergawi, aku lah bakal kena marah pula. Mak dak jingok apa mak, anak aku ngapo lecet, ngapo palak benjol, nyawa kau dari kecil kau lah dibesak ke, belaki babini kau masih nak ngeretok aku dengan cucung bulu. La haula wala quwata. Nih. Inilah Pak Ustaz, resiko laki bini bergawi galau. Ya kalau lakinya bergawi, Bapak Ibu, itu sudah tanggung jawab dia. Mak itu ngucap kalimat, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Tanggung jawab lakinya, sampai hari kiamat. Zaman mak ini hari betina melak bergawi dulu. Tak diboleh ke bergawi, protes dia Pak. Kalau begitu, nggak adil dong Pak Ustadz kalau saya nggak kerja. Percuma dong saya kuliah. Pak, tabuk tuh lah nyenyes mulut kau. Pacak nyawap kau. Ai. Tembuslah sampai ke langit ketujuh Pak. Katik dalilnya dalam Quran mewajibkan wong betina tu bergawi. Kalau ada mana bawa ke dengan aku dalilnya malam ni. Cuma sekolah tinggi itu guna manfaatnya untuk dia mendidik anak-anaknya. Untuk memanajemen rumah tangganya. Benar. Ya sudah kan lakinya ngizin ke begawi, tanggung jawab lakinya. Nah yang lebih parah ni Bapak Ibu, bini begawi, laki tak begawi. Kata aguk budak itu. Ya. Nah, bini begawi, laki tak begawi. Lebih parah lagi laki bini tak begawi kalau. Teko aku lagi bingung Pak, makan apalah budak ini. Laki bini tak begawi. Mak itu ditanya, ngapo kak kamu tak galak bergawi? Aku ni bukan tak galak bergawi Ustaz. Aku ingat pesan mak dulu. Waktu mak masih hidup selalu pesan dengan aku. Nang, hidup ni jangan nyari gawi. Itu pesan mak aku. Kalau aku begadang balik dahulu dikit Pak Ustaz mulai bengek mak aku asmanya kambu. Mulai mak ngomong, nang hidup ni jangan muat gawi. Apa kau ketawa? Awak terti tak? Jadi cuma 2 ekor itulah Pak. Pesan mak aku. Uji mak jangan nyari gawe, jangan muat gawe. Jadi aku tak bergawe ni. Nah, anak model ini Bapak Ibu, kalau bahasa Habib Rizik Syihab tu namanya gagal paham. Namanya gagal. Kalau bahasa Bapak Ibu yang sekolah tinggi, namanya keterbelakangan intelektual. Kalau bahasa Arabnya anak model ini al-lala wal buyan. Ya. Berarti dia tidak mampu memahami makna tersirat ucapan maknya. Uji maknya jangan muat gawe, hidup ni jangan buat masalah. Jangan nyari gawe, hidup ni jangan nyari bala, jangan nyusah ke hati wong tua, kendak maknya tadi Pak. Inilah Bapak Ibu. Kita tadi baru cerita mukjizat Nah, baru cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Pak. Iya kan? Nabi Soleh, Bapak Ibu. Allah juga karuniai mukjizat. Ada yang tahu? Nabi Soleh punya kaum, namanya siapa, Pak? Namanya kaum Samud. Itu kaum Nabi Soleh. Kalau kaum Nabi Musa, Bani Israel, Bapak Ibu. Kalau umat Rasulullah, namanya kaum muslimin. Ya. Nah, tahu dah adik-adik hadroh, kaum Samud tempatnya di mana? Nah, simpang pasar induk maju dikit. Ya. Kaum Samud diajak Nabi Soleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah nantang. Nah, ngapo ini? Anak Pak Nopi Arman, terus terang be Pak, sejak saya Ali Jabir kena tujah aku agak bingsal Pak ceramah. Nian. Ya.
Jangan galak buat bingsal nang. Ya. Iyo aku bingsal pak, bapak bulak balik. Ya. Nah, bapak ibu jingo tak? Waktu saya Ali Jaber, waktu ceramah di Lampung ya, tiba-tiba panggungnya dinaik, wong kena tujah kan? Nah sejak saat itu pak, aku agak bingsal. Ya. Iyo. Jadi kamu jingok lah kalau aku lagi ceramah, tiba-tiba ada wong tegak dari depan lanjak lah oleh kamu. Rupanya dia nak kencing. Hari dingin pak, lantak hujan dari pagi. Nih. Kaum Samud nantang Nabi Soleh ngajak beriman. Ya Soleh, lau kunta nabiyan fala budda laka minal mu'jizat. Wahai Soleh, kalau kau memang seorang nabi, kau pasti didatangkan Tuhanmu dengan mukjizat. Tunjukkan kepada kami, wahai Soleh, mana mukjizatmu? Mukjizat apa yang kalian minta, kata Nabi Soleh. Kaum Samud nantang, wahai Soleh, sanggupkah engkau mengeluarkan seekor onta dari dalam gunung batu yang ada di hadapan kami? Kaum Samud punya keahlian Bapak Ibu. Keahliannya mampu memahat gunung batu. Mampu mengukir gunung batu. Gunung batu nian pak, bukan gunung batu Komering. Ya gunung batu nian. Ya. Nah. Akhirnya Nabi Soleh menadahkan tangan. Ya Rob, berikan aku jawaban atas tantangan kaumku. Subhanallah Bapak Ibu. Ternyata dari dalam gunung batu itu muncul seekor onta betina. Ini bukan kelakar kosong lah. Allah yang mengabadikan kata-kata Nabi Soleh dalam Al-Quran. Wa ya qaumi hazihi naqatullahi lakum la tamassuha bisu'in. Wahai kaumku, inilah onta betina yang diutus oleh Allah untuk kalian sebagai tanda kenabianku. Biarkan onta itu makan di padang luas. Jangan kalian sakiti, apalagi kalian bunuh. Aku takut akan datang kepada kalian azab Allah dalam waktu yang dekat. Bapak Ibu, oleh kaum Samud, unta ini disembelihnya pak. Disembelih, mati. Begitu onta mati, mereka nantang Nabi Soleh. Ya Soleh, mana azab Tuhanmu yang kau janjikan? Hari pertama mereka larut dalam kegembiraan, berpesta sambil mencemooh Nabi Soleh. Hari kedua mereka cemooh Nabi Soleh. Hari ketiga mereka kembali berpesta sambil mencemooh Nabi Soleh. Saat mereka larut dalam kegembiraan pesta, saat itulah Allah datangkan suara halilintar yang memekakkan gendang telinga. Sampai seluruh kaum Samud mati bergelimpangan, tidak sempat menyelamatkan diri. Inilah azab Allah bagi orang yang mendustakan mukjizat kenabian. Zaman sekarang cerita Isra wal Mi'raj Bapak Ibu, banyak orang pintar Pak coba-coba bahasnya dengan akal. Kalau dibahas dengan akal berarti kita masuk kelompok Abu Jahal, kita masuk kelompok Abu Lahab. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya Bapak Ibu? Karena dia tidak belajar ilmu fisika, tidak belajar ilmu kimia, dia tidak belajar teori cahaya. 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer Pak. Sementara minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu jarak lebih kurang 1.500 kilometer. Jadi sangat-sangat memungkinkan kalau Nabi diperjalankan cuma dalam hitungan sepersekian detik. Kenapa? Ini mukjizat. Kebesaran Allah jangan kita bahas urusan mukjizat dengan akal. Maka dalam kitab ilmu tauhid dikatakan perkara mukjizat min mawaqifil uqul an idraki haqiqatiha. Perkara di mana akal manusia akan mencapai titik lemah, tidak sanggup untuk menguraikan hakikat rahasia yang sebenarnya. Kebesaran Allah nak kita bahas dengan akal kita. Akal kita baik karunia Allah. Kalau dengan ilmu manusia Bapak yang dikembangkan dengan teknologi, manusia mampu menjadikan besi yang ratusan bahkan ribuan ton dengan bentuk pesawat mampu terbang di udara, apalagi dengan ilmu Allah. Maka sangat mungkin. Sampai berani ngomong, Pak Ustadz, rasanya kalau dibahas pakai akal tidak masuk akal. Hei, Allah tidak nyuruh ente bahas pakai akal. Tapi Allah minta peristiwa ini ente yakini, ente imani. Bukan dibahas pakai akal. Iya Pak Ustadz, aku tuh ngomongnya baik, rasanya tidak tembus pakai logika. Cak pakaman. Nah, hidup nih jangan galak cak kepakaman. Jangan pecah keiyo-iyoan Pak hidup nih.
tahu kepakaman, keioyoan. Pak Haji, bahasa Arabnya at-taqoan. Iyo, manusia ni banyak Pak, akhir zaman ini yang at-taqoan. Nak coba bahas kebesaran Allah. Iyo Pak Ustaz, rasa tak tembus pakai logika. Tak usah pakai logikamu. Tahu Bapak Ibu logika itu apa? Lo gila kurang akal. Apa logika? Nah, masih nak main logika. Tenang be, baru ceramah aku kamu lah dapat logika malam ni. Jadi lo gila kurang akal. Jadi jangan pakai logika. Ini mukjizat kebesaran Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Kalau dibahas pakai iman, inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kalau memang Rasulullah yang mengkabarkan kejadian itu, jangankan sampai Sidratul Muntaha. Lebih dari itu pun aku yakin dengan seyakin-yakinnya. Sehingga beliau dapat laqab As-Siddiq. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Ada jamaah yang nanya Bapak Ibu, Pak Ustadz, tujuan akhir perjalanan itu kan Sidratul Muntaha. Tapi ngaponian Ustadz, Nabi nak dibawa ke Masjidil Aqsa. Kalau memang Allah galak, langsung baik dari Masjidil Haram, celuit langsung naik Sidratul Muntaha. Nah, aku tak tahu Pak, celuit bahasa apa itu? Ya. Kalau memang galak kan langsung baik. Langsung Sidratul Muntaha. Ya. Dalam tafsir Futuhatul Ilahiyah yang lebih masyhur disebut dengan sebutan tafsir Jamal, itu syarah dari tafsir Jalalain. Di situ Syekh Sulaiman Jamal menjelaskan Bapak Ibu, kenapa sampai Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Aqsa, tahu nang kamu yang hadrah, Aqsa itu artinya apa? Dalam tafsirnya, Aqsa ay bu'du. Aqsa itu bu'du. Bu'du itu artinya jauh. Jadi kalau disebut Masjidil Aqsa, artinya masjid yang jauh apabila ditempuh perjalanan dari Masjidil Haram. Kemudian kenapa Nabi dibawa ke Masjidil Aqsa Bapak Ibu? Dalam tafsir itu juga dibahas. Kenapa Rasul diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Karena pada malam itu, selain Masjidil Haram, tidak katik masjid yang lain, kecuali yang ada cuma Masjidil Aqsa. Kalau malam itu Masjid Nur Huda sudah ada, mengkali Nabi ke sini Pak. Yeah. Iya. Jadi Masjidil Aqsa itu masjid nomor 2 tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Ini alasannya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Nabi dibawa ke Masjidil Aqsa? Untuk menambahkan kemuliaan dan kehormatan serta keberkahan buat Masjidil Aqsa. 124.000 malam itu arwah Nabi dan Rasul Allah kumpulkan di Masjidil Aqsa. Allah datangkan Rasulullah untuk menambah keberkahan dan kemuliaan Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, fakta memang membuktikan sampai detik ini, setiap tempat yang pernah ditijak oleh telapak kaki Rasulullah, tidak ada yang tidak barokah Pak. Al-Quran secara garis besar, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi sebelum sampai Masjidil Aqsa, ada bumi Thaibah yang disinggahi oleh Rasulullah. Ada yang namanya Bukit Tursina, ada yang namanya Baitul Lahmi. Baru Nabi melanjutkan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Ini semua tempat-tempat yang berkah Pak. Tempat-tempat yang mendapat kehormatan dari Allah. Maka itu kalau kita jadi orang yang baik, kepengen jadi wong baik, sering-sering duduk di tempat yang berkah. Sering-sering kita untuk melangkah ke tempat yang diberkahi oleh Allah. Insya Allah baru jadi orang baik. Nah ini keluar lagi. Thaibah. Begitu kata malaikat Jibril, inzil huna ya Muhammad, turun di sini ya Muhammad. Ayu hazal makan Jibril. Tempat apa ini wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, hazat Thaibah. Inilah bumi Thaibah wahai Muhammad. Yang di kemudian hari berganti nama menjadi Yasrib.
yang kemudian hari berganti nama menjadi Madinatul Munawwarah. Jadi Nabi waktu Isra mampir juga Pak ke Madinah. Ini tempat-tempat yang Allah berkahi. Negeri Mekah Bapak Ibu, subhanallah, berkah Pak. Jangan ditanya berkah dan makmur, kayonya negeri itu Pak. Negeri Madinah berkah, menjadi negeri yang Allah pilih sebagai tempat tinggal terakhir Rasulullah. Bukit Tursina, merupakan tempat yang mulia. Kenapa? Di situ Nabi Musa alaihissalam menyaksikan tajalli Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kebesarannya kepada Nabi Musa tuh kepengen nak bertemu Allah Bapak Ibu. Kata Allah, tidak mungkin Musa, unzur ilal jabal, kau pandang itu Bukit Tursina. Saat Nabi Musa memandang Bukit Tursina, saat itu seluruh Bukit Tursina diselimuti oleh cahaya yang semakin lama semakin besar, sampai silau Nabi Musa tidak sanggup, pingsan Pak memandangnya. Sampai ke Baitul Lahmi, orang nyebutnya Bethlehem. Ya, di situ tempat Allah pilih di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunda Maryam. Berarti ini tempat terhormat. Allah pilih sebagai tempat lahirnya seorang Nabi. Sampai ke Masjidil Aqsa. Ketiga Bapak Ibu, kenapa Rasulullah diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Al-Quran tadi sudah menjawab, qari kita baca ayatnya. Linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Huruf lam pada ayat ini dalam kajian ilmu nahu bermakna lam lit ta'lil, untuk menyatakan alasan atau sebab, agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, sebagian dari tanda kebesaran kami. Kok maknanya sebagian Pak Ustadz? Min memang harfu jar, huruf jar. Tapi makna min dalam pelajaran ilmu nahu kitab Ashmawi di situ dijelaskan bermakna ibtida' makan waz zaman, bayan lil jinsi, bermakna badal. Tapi min dalam ayat ini bermakna lit tab'id, untuk menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ada sekelompok orang yang Allah perlihatkan kepada Nabi, mereka berjalan terseok-seok seolah mereka tidak pernah sampai ke tempat tujuan Bapak Ibu. Mereka berjalan terseok, lelah bukan main. Mereka tidak tahu kapan perjalanan itu akan berakhir. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya, man haula ya Jibril, siapa golongan manusia itu wahai Jibril, yang mereka berjalan terseok-seok seolah tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah tanda manusia yang kaki mereka berat untuk berjalan melangkah menuju masjid. Bersyukur kita malam hari ini Allah takdirkan dapat berjalan kaki melangkah menuju masjid. Yang sedih ini Bapak Ibu, ada manusia bertahun-tahun tidak pernah masuk masjid. Sekali masuk masjid nyetak rekor, saf paling depan, lebih depan dari imam. Uang tegak kalau dia dewek nguling. Berarti mayit. Tandanya nah, jangan sampai model inilah hidup. Ya. Maka Nabi Bapak Ibu diperjalankan minal masjid ilal masjid. Tujuannya apa? Itu punya makna yang tersirat agar kita jadi orang yang memakmurkan masjid. Dan disinilah kita melihat bagaimana indikasi keimanan seseorang. Allah yang mengatakan Bapak Ibu, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Bahwasanya siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah tanda orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi semakin kita melihat seseorang rajin, intensitas ibadahnya lebih banyak di masjid, inilah tanda fashhidu lahu bil iman, kata Nabi. Saksikan oleh kalian bahwa itu orang beriman, kata Rasulullah. Terus kita ceramah Bapak Ibu. Ceramah ini memang sebenarnya Bapak Ibu paling lemah yang denger. Iyo. Mata mejem, kepala nunduk, badan bersender, kaki melunjur. Untung tidak bawa minyak gosok. Nah, lemah nih ya. Yeah. Iya.
Ya amalah tua tak apa-apa, lajulah. Ya. Ibu-ibu nak nyender kalau lajulah. Bapak masih nak nyender, lajulah Pak. Masih banyak kaplingan. Ya memang hak bapak, hak ibu, anak tidak ngelarang. Siapa nak nyender, fadhal, dia turi. Ibu-ibu nak nyender aja lah. Kamu nyender kalau aku balik, habis ceramah, selesai. Ya. Habis, selesai. Ya. Bukan merajuk, bukan ngomong aja baik Pak. Ya. Kadang-kadang bapak ibu, masya Allah, ya. Ceramah nih Pak, macam-macam. Ya. Temuan dalam ceramah. Kita kadang-kadang ngingetkan uang ke masjid Pak, malah jawabannya nyakit ke hati kita. Berdenging-denging rasa kuping. Urusi diri kau dewek, dak salah nak ajak-ajak orang ke masjid. Kalau aku nak ke masjid, kaki aku masih pacak berjalan ke masjid. Ai, pakam. Oi manusia, hidup ni berpikir tak kalau kita ni masih perlu dengan orang lain. Kita berani jawab kalau orang ingat ke kita ke masjid ibadat, tandanya masih bagus Pak, masih ada orang perhatian sama kita. Ini diingat ke, jawabannya model itu. Iya nih ya Pak. Urusin diri kau, dah usah ngurusin diri wong. No, laju marah. Lah tua. Kamu dah kecil. Merajuk tua ni jahat Pak Haji, bertahun-tahun tak tegur kenyo, jangan macam-macam. Saro nyari ubatnya Bapak Ibu. Maka anak sering sampai ke dalam ceramah. Ada 3 Pak Dovi Arman, yang tua ni saro nyari ubatnya Pak. 1 merajuk tua, 2 nangis tua, 3 kanji tua. Jangan Pak.